Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah pada sore hari ini, Ramadan ke-12 1443 Hijriah. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai adik-adik, kita buka dengan berdoa bersama seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rapatan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Baik, silakan buka kitabnya hadis yang ke-12. Kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis Imam Nawawi di dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah berkata, Al-hadits tsani ashar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Siapa nama Abu Hurairah kemarin? Siapa nama Abu Hurairah kemarin? Abu Abdurrahman An Abdurrahman Sakhr ibnu Ad-Dus. Abdurrahman, nama asli dari beliau adalah Ad-Dusi. Nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Siapa nama asli dari Abu Hurairah? Abdurrahman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda, min husni islamil mar'i, dari tanda baiknya Islam seseorang, sempurnanya Islam seseorang, ya, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara-perkara yang tidak mendatangkan faidah, perkara-perkara yang tidak memiliki manfaat di dunia maupun di akhirat. Haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sekarang siapa yang membaca terjemahannya? Siap baca terjemahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya. Baik, adik-adik, hadis yang ke-12 ini, ya, berbicara tentang, yaitu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak memberikan faidah, yang tidak mendatangkan manfaat, baik tidak mendatangkan manfaat di dunia ataupun di akhirat. Ini hadis yang sangat simpel, hadis yang sangat pendek sekali. Namun awal dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan min husni. Husni artinya adalah min kamali, dari tanda sempurnanya, dari tanda iman seseorang itu bertambah
ataupun tinggi, atau dari tanda seseorang itu Islamnya sempurna, Islamnya menjadi bisa kita katakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Salah satu tandanya adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya. Misal, ya, nongkrong yang tidak ada manfaatnya. Maaf, misalnya lebih-lebih di bulan Ramadan ini perlu kita sebutkan, orang berlomba-lomba untuk menghabiskan waktunya dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sengaja untuk keliling-keliling untuk menghabiskan waktu, ya, yang kita kenal dengan sebutan ngabuburit. Nah, ngabuburit yang baik adalah ngabuburit yang mendatangkan manfaat, seperti sambil menunggu azan kita baca Quran, sambil menunggu waktu azan kita ngaji seperti ini, sambil menunggu ina selesai pina kolak, ya setidaknya kita ikut juga, ya, bantu, ya, bukan sengaja. Ada kan orang yang sengaja keluar untuk menghabiskan waktunya, ya, sengaja keluar untuk menghabiskan waktunya untuk menunggu waktu azan atau maghrib, begitu pulang tiba-tiba azan. Itu kan yang diinginkan dari orang ngabuburit, ya. Jadi kembali ke apa tanda seseorang memiliki, ya, Islamnya sempurna atau tidak, itu adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi waktu yang kita habiskan itu kelak akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi umrika fima afnaita, dan umurmu, ya, dengan apa engkau habiskan. Masa semua kita habiskan dengan keliling-keliling untuk menghabiskan waktu supaya tidak ada rasa lapar dan sebagainya. Ada cara-cara yang bijak untuk menunggu waktu maghrib, ya. Masa kita kalah sama papu-papu yang pergi ke masjid, yang pergi pengajian, tiba-tiba ketika balik terus azan. Kalau kita seakan-akan kita sengaja, ya, menghabiskan waktu supaya begitu datang dari luar kita azan. Padahal sebelum azan kita ngelakuin apa? Tidak ada, ngabisin uang, ngabisin minyak dan lain sebagainya. Dia isi waktu-waktu yang kosong dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena ketika kita mengisi waktu-waktu yang kosong dengan bermanfaat, itu adalah tanda sempurnanya Islam seseorang, pipit, ya. Tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya, sama sekali yang tidak ada manfaatnya, ya. Termasuk, ya, kalau bisa meninggalkan perkara-perkara yang mendatangkan mudarat, lebih-lebih mendatangkan mudarat. Yang tidak ada manfaatnya saja dilarang, apalagi yang mendatangkan mudarat, ya. Sebaiknya ditinggalkan. Karena sekali lagi waktu, umur, ya, semua itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu isi dari hadis yang sangat singkat ini. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini, yang pertama, at-tahdhiru min isyghalu bima la faidata fi. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk jangan sekali kita menghabiskan waktu kita, ya, untuk sesuatu yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada manfaatnya. Bikin kaya enggak, ngeluarin uang ya, ya. Bikin bikin mendatangkan, membuat kita semakin menaikkan jabatan, tidak, malah jadi sampah masyarakat. Nauzubillah. Cari kegiatan-kegiatan yang memiliki manfaat, banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, di sini bedanya orang yang cerdas sama orang yang bodoh. Biasanya orang yang cerdas akan memanfaatkan waktu-waktunya yang kosong dengan sesuatu yang berfaedah. Namun orang yang bodoh akan menghabiskan waktunya dengan yang hanya sebatas kesenangan duniawi sesaat, ya, sesaat, sebentar saja, ya, tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita al-hathu ala ishtighal bima faidata fi. Kalau kita dilarang untuk menghabiskan waktu kita atau kita bersibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka hadis ini juga menuntun kita, mengajak kita untuk kita sibuk atau menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang ada manfaatnya. Ngabuburit dengan ngaji, ngabuburit dengan Al-Quran, ngabuburit dengan bacaan yang berfaedah. Itu kan kalau kita benar-benar menikmati kan bacaan yang baik atau ilmu, tiba-tiba udah ngaji, itu seharusnya cara ngabuburit. Bukan sengaja menghabiskan waktu keliling-keliling, ya.
Iya, kalau memang ada keperluan untuk beli sesuatu dan lain hal, itu sah-sah saja. Ini bentuk muhasabah ini adalah muhasabah untuk kita semua. Udah 12 hari ini, apakah cara kita menunggu maghrib itu benar atau tidak? Jadi cara kita menunggu maghrib itu kembali ke kita masing-masing. Apakah setiap kita menunggu maghrib itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bermanfaat, atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, kita dianjurkan untuk menghabiskan waktu kita bersibuk-sibuk dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Ngaji, belajar, ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Yang ketiga, al-hathu ala hifzi khususiyatil ghair. Ya. Motivasi untuk menjaga seseorang, menjaga kehormatan seseorang, menjaga nama baik seseorang. Jangan kita habis waktu kita untuk menggibah, habis waktu kita untuk mencaci orang, tidak ada manfaatnya. Itu hanya akan mendatangkan mudarat bagi kita. Itu sama dengan menzalimi orang lain. Kalau kita ngabisin waktu kita untuk menggibah, ngata-ngatain orang, yang itu jauh-jauh sekolahnya cuma jadi segitu. Yang itu ngapain sekolah paling-paling jadi pedagang, ngapain sekolah tinggi-tinggi paling jadi dan lain sebagainya. Itu mengata-ngatain orang, menjelek-jelekan orang, tidak ada manfaatnya. Orang yang seperti itu, maka kebaikan-kebaikannya akan dilimpahkan kepada orang yang dikatain, orang yang dizalimi. Jadi setiap orang yang dizalimi, misal saya mengata-ngatain si Winda itu gini-gini jelek dan lain sebagainya, maka kebaikan-kebaikan saya akan dipindahkan ke Winda. Sampai ke nanti kebaikan saya tidak ada. Jadi jangan sampai kita mengata-ngatain orang, jelek-jelekin orang, menggibah orang, menghasut orang. Itu akan menghabiskan amal kebaikan kita sendiri. Dan juga kita akan mendapatkan dosa. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, hadis ini juga al-hathu 'ala al-hirsi 'ala ma fa'idata fi. Memotivasi kita bagaimana kita sibuk dengan perkara yang ada manfaatnya. Kita harus sibuk, kita harus mencari kegiatan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang ada manfaatnya. Sekali lagi, waktu ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di depan Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah atas nama waktu. Kenapa? Karena waktu itu sangat mahal. Karena waktu itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Innal insana lafi khus. Karena banyak sekali manusia merugi. Berapa banyak yang memanfaatkan waktunya, berapa banyak orang yang tidak peduli dengan waktu yang telah dihabiskan, waktu yang telah disia-siakan. Yang penting datang maghrib, yang penting berbuka. Dengan apa Anda mengisi waktu puasa itu? Padahal ketika kita berpuasa itu, ketika kita berkegiatan dengan kegiatan yang bermanfaat, pahalanya akan berlipat ganda, lebih-lebih membaca Quran, mengaji dan lain sebagainya. Memberi makan orang lain atau memberi sesuatu orang lain, akan berlimpah pahalanya. Berdoa kita ketika dalam berpuasa, ketika dalam keadaan puasa berbeda dengan ketika kita tidak berpuasa. Orang yang berdoa ketika dalam keadaan puasa, doanya mustajab, doanya makbul. Jadi sangat aneh ketika kita tidak memanfaatkan waktu. Paham Adik? Paham. Baik, berikutnya sebentar. Oke. Berikutnya hadis yang ke berapa? Hadis yang ke-13. Silakan buka hadis yang ke-13. 13. Nah, ini haus ini berarti ini. 13 bukan 3 gelas. Kalau 3 gelas haus. 13. Ini efek orang yang berpuasa, ya. Jadi astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih. Baik, hadis yang ke-13. Qala al-musannifu rahimahullah. Lanjut. Imam Nawawi melanjutkan hadis beliau, hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-13. Apa kata beliau? An Abi Hamzah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah
Anas ibnu Malikin, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau adalah khadim Rasulullah. Siapa beliau? Siapa beliau? Khadim. Apa itu khadim? Pembantu. Apa itu khadim? Pembantu atau pelayan. Jadi siapa pelayannya Nabi Muhammad? Anas ibnu Malik atau Hamzah Anas ibnu Malik. Beliau adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya yang lain, sampai dia perhatian kepada saudara yang lain, sampai dia sayangi saudaranya yang lain, sebagaimana ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyayangi dirinya, sebagaimana dia mencintai dirinya, sebagaimana dia memperhatikan dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang membaca terjemahan? Tasya baca terjemahan. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik adik-adik, hadis ini memberitahukan kita tentang beberapa tanda-tanda orang yang memiliki iman yang tinggi, iman yang kuat, ya. Salah satu tanda orang itu memiliki iman yang kuat adalah rasa kasih sayangnya kepada saudaranya. Rasa kasih sayang kepada saudaranya. Bagaimana rasa kasih sayang kita kepada saudara kita? Ya, perhatian kita kepada saudara kita, cinta kita kepada saudara kita. Perhatikan. Perhatikan orang. Lihat saya. Ya. Sebagaimana kita mencintai diri kita, sebagaimana kita memperhatikan diri kita, sebagaimana sayangnya kita kepada diri kita, maka seperti itulah kita kepada orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama cinta. Agama kasih sayang. Agama yang mengajarkan, ya, untuk mengasihi sesama manusia. Nah, jadi bukan jadi salah orang yang mengatakan Islam itu mengajarkan untuk perang, Islam itu mengajarkan untuk saling memukul, saling membunuh. Tidak. Ini buktinya bahwasanya Rasul mengatakan iman kita tidak sempurna, kita tidak dikatakan muslim yang sejati, kita tidak dikatakan orang yang beriman yang benar-benar beriman kalau kita tidak cinta kepada saudara kita. Artinya berarti kalau kita tidak ingin digibahi, tidak ingin dicaci maki oleh orang lain, jangan kita caci maki orang. Kalau kita tidak ingin diejek oleh orang lain, apa bahasa sesaknya diejek? Tekena. Kalau kita tidak ingin tekena si dengan lain, jangan kita kena dengan. Ya, kalau kita tidak ingin diejek oleh orang lain, jangan kita ejek orang lain. Ya, sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita tidak ingin dibunuh, jangan bunuh orang lain. Kalau kita tidak ingin dijelek-jelekkan, ya, dirusak nama baiknya, jangan rusak nama baik orang lain. Ya, kita cintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita sakit, kita belikan obat untuk diri kita atau tidak? Kita beli obat. Kalau kita sakit, kita ke dokter untuk mengobati diri kita, tidak? Mengobati diri kita. Begitupun ketika ada saudara kita yang sakit, kita perhatian sebagaimana kita perhatian kepada diri kita. Ya, ini adalah hadis yang sangat besar, adik-adik. Kalau kita belajar hadis, ya, ini namanya hadis musalsal bil mahabbah. Hadis yang kalau kita mulai, ya, kita mulai dengan hadis ini, ya, bentuk sayang kita, cinta kita kepada saudara kita. Bukan dalam arti cinta itu, ya, universal dalam Islam. Artinya luas, bukan hanya si doi kepada si doi yang namanya cinta, tidak. Tapi juga perhatian kepada saudara kita, ya. Membantu yang susah, ya, membantu yang sedang kesulitan, itu juga namanya kasih sayang. Paham, Adik? Ini namanya hadis musalsal bil mahabbah.
Jadi kalau kita ingin memulai mengajarkan hadis kepada seseorang, kita mulai dengan hadis ini sebagai bentuk cinta kita, sayang kita kepada orang yang kita ajarin atau orang yang mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya di sini insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya ijazahkan hadis ini, yaitu hadis musalsal bil mahabbah. Saya dapatkan dari hadis saya. Mahabbah itu artinya cinta. Hadis yang selalu diucapkan di awal untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Bukan hanya pasangan, tapi semua yang namanya muslim, semua orang baik itu perlu kita sayangi. Ya. Saya pernah mendengar hadis ini langsung dari Syekh saya, Syekh Tajuddin Al-Abbasi orang Sudan, dan juga Syekh Mustafa Rifat dari Mesir, dan juga Syekh Fathi Al-Hijazi dari Mesir. Ya, saya ijazahkan kepada kalian. Kubiltu bilang. Kompak 1 2 3. Artinya saya terima. Kalian sudah dapatkan sanad dari saya, ijazah dari saya khusus untuk hadis ini. Jadi kalian boleh menyampaikan hadis ini dengan cara saya pernah mendengarnya dari kalian sebut nama saya, kemudian kalian sebut nama guru saya. Namanya tadi saya mendengarkan hadis ini dari Syekh Tajuddin, kemudian Syekh Mustafa dan Syekh Fathi. Banyak. Salah satunya adalah Syekh Mustafa dan Syekh Tajuddin. Nah, adik-adik, hadis ini mengajarkan kita beberapa pelajaran. Yang pertama bahwasanya min alamat kamalul iman mahabbatul khair. Di antara iman seseorang itu sempurna, adik-adik. Ya, jadi iman itu bisa naik turun, adik-adik. Ya, kadang naik turun. Ya, seperti baterai AP. Kalau dicas ya 80, 90, 100. Kalau dipakai ya habis. Begitupun iman. Iman itu bagaimana caranya naik? Dengan ketaatan. Semakin taat seseorang, semakin dia sering beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin naik imannya. Begitupun sebaliknya, ketika dia jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintahnya Allah Azza wa Jalla, maka imannya turun. Jadi manusia di depan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan berbeda. Begitupun dengan keimanan. Min kamalil iman. Makanya salah satu tanda iman seseorang itu sempurna, tinggi, ya, kuat, ya, adalah mahabbatul khair. Menyayangi saudaranya yang lain. Ya, mencintai saudaranya yang lain. Jadi kalau ketemu senyum, sapa, 3S namanya kan, senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Apa 3S? Senyum, sapa, salam. Sudah diajarkan? Sudah. Senyum, sapa, salam. Bukan 3S 1B. Kalau 3S 1B, senyum, sapa, salam, boba. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum, Ustaz. Gitu bukan. Itu mah bonus ya. Paham? Baik. Li jami'al muslimin. Jadi rasa cinta, rasa kasih sayang, kita sapa, senyum, ya, baik hubungan kita itu untuk semua kaum muslimin yang paling utama. Semua kaum muslimin yang paling utama. Bagaimana kalau untuk orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang di luar Islam, kita baik kepada mereka jika dia baik. Jika kita tidak diganggu, tidak dicela, maka kita juga berbuat baik kepada mereka. Paham adik-adik? Paham. Kemudian berikutnya, al-hathu 'alal a'mal allati tuaddi li ziyadatil iman. Hadis ini, ya, perhatikan, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa, dengarkan, jangan ribut. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita beramal, dengan amalan itu kita berharap iman kita semakin naik, semakin sempurna. Nah, dengan apa iman itu akan sempurna? Dengan apa iman itu akan menaik? Dengan amal kebaikan. Ingat ya, iman itu bisa naik, bisa turun. Dengan dia akan naik dengan apa? Dengan Ketaatan. Dengan apa? Ketaatan atau ibadah. Dia akan menurun dengan apa? Baru saya selesai. Masa ketaatan juga? Dengan maksiat atau ingkar kepada Allah.
Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru minal baghdha. Maka hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk jangan sekali-kali untuk kita saling membenci sesama muslim atau sesama saudara kita. Karena tadi Rasul katakan iman itu akan sempurna di dalam diri kita kalau kita mencintai saudara kita. Artinya berarti kita tidak boleh saling tidak kewak-kewaan, ya. Tidak boleh cuek-cuekan, tidak boleh lolo gue-gue. Nah, tidak ada istilah lolo gue-gue di dalam Islam. Na'udzubillah. Jadi orang Islam itu kalau ada yang sakit, meskipun bukan saudara kita, kita ikut sakit. Kalau ada yang susah, kita ikut susah. Paham Adik? Paham? Paham? Paham. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir dari hadis ini juga adalah kalau kebaikan itu menambah iman kita, maka di hadis ini mengajarkan kepada kita jangan kita melakukan perkara-perkara yang bermaksiat atau perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Karena kalau kita bermaksiat, iman kita turun. Artinya kalau iman kita turun, berarti kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah jauh dari Allah, rahmatnya tidak ada, rezeki berkurang dan lain sebagainya. Paham Adik? Paham. Itu hadis yang ke-13. Sekarang kita lanjut ke hadis yang ke-14. Silakan buka hadis yang ke-14. Udah hadis yang ke-14? Hadis yang ke-14. Qala al-musannif rahimahullah. Penulis berkata Imam Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 syarat atau 3 cara. Artinya tidak boleh membunuh seseorang, tidak boleh mengeluarkan darah seseorang atau membunuh seseorang, ya, di dalam Islam, kecuali dengan 3 alasan. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Ya. Apa ats-tsayyibuz zani? Zina. Berzinanya orang yang sudah menikah. Jadi berzina itu ada 2. Ada namanya zina muhsan, yaitu zina yang orang yang sudah menikah. Zina ghairu az-zani ghairu muhsan, zina yang belum menikah. Kalau orang yang belum menikah kemudian dia berbuat zina, maka tidak boleh dibunuh. Cara dihukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tidak boleh tinggal lagi di tempat itu. Kalau orang yang berzina sudah menikah, di sini ats-tsayyib itu artinya orang tua atau orang yang sudah menikah, kemudian dia berbuat zina. Zina artinya adalah berhubungan badan, ya, namun tanpa ikatan suami istri. Ya, dia berhubungan badan, ya, di atas kasur. Tapi tidak pernah nikah. Nah, ini orang yang udah nikah, kemudian dia berhubungan badan dengan orang lain. Nauzubillah. Maka itu namanya ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah nikah kemudian berzina. Maka hukumannya di dalam Islam adalah dibunuh. Kita tahu dalam bahasa Arabnya dirajam. Apa itu dirajam? Dirajam itu ditimbun dalam tanah, kemudian tinggal ini yang kelihatan. Jadi dibuatin lubang, ditimbun, kemudian kepalanya doang yang kelihatan. Tahu? Kemudian kepalanya dilemparin dengan kerikil sampai dia mati. Kapan dia mati? Baru dia selesai dilempar. Itu namanya rajam. Ya, jadi hukuman zina itu ada 2. Yang pertama rajam, yaitu dibunuh, dilemparin batu sampai mati. Siapa yang dilemparin batu sampai mati atau dirajam? Orang yang sudah nikah kemudian berzina. Yang kedua, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun, tidak boleh balik lagi selama 1 tahun. Siapa itu? Orang yang belum menikah, ya, belum pernah menikah, namun dia nauzubillah berhubungan sama Fatimah misalnya, ya. Si Upinah misalnya, Upinah, atau si Budiah, belum pernah nikah, maka dua-duanya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama
1 tahun. 1 tahun. Itu hukumannya di dalam Islam. Jadi kenapa hukumannya begitu berat di dalam Islam? Ya. Kenapa? Karena ini akan memberikan efek jera. Tahu artinya efek jera? Jadi orang-orang tidak akan berani untuk berhubungan kalau tidak menikah dulu. Karena kalau berhubungan di luar nikah itu akan mendatangkan banyak mudarat. Bayangkan akan terjadi penyakit HIV. Penyakit HIV itu penyakit kelamin adik-adik. Ya. Kemudian akan terjadi kelahiran yang banyak, kemudian tidak ditahu siapa bapaknya. Nauzubillah nggih. Tapi kalau menikah kemudian berhubungan itu kan ketahuan siapa bapaknya, siapa ibunya. Kadang terjadi ada yang membuang anaknya di tengah jalan dan sebagainya. Karena kenapa? Hubungan di luar nikah. Jadi Islam itu menjaga manusia. Peraturan itu dibuat di dalam Islam, hukum itu dibuat di dalam Islam bukan karena kekajaman, tetapi bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, untuk menjaga keturunan kita. Kalau tidak, kalau semua orang mau berhubungan semau-maunya tanpa ada persetujuan, tanpa ada pernikahan dahulu, ya, berapa banyak anak haram akan menjadi banyak, ya enggak? Nah, jadi ada manfaat di situ, ya. Ada manfaat. Ya, manfaatnya adalah orang akan jerak, orang akan takut untuk berhubungan badan di luar nikah. Dan itu adalah dosa besar, adik-adik. Ya, dosa besar. Dan adik-adik perlu tahu yang namanya zina itu bukan hanya hubungan badan, mata juga berzina, adik-adik. Ya, zina kecil bisa kita katakan zina kecil. Zina besar itu adalah hubungan badan. Namun zina kecil, mata itu bisa berzina, adik-adik. Melihat apa? Melihat sesuatu yang haram. Lidah bisa berzina. Apa zinanya lidah? Berkata perkataan yang haram. Tangan bisa berzina. Zinanya bagaimana? Zinanya adalah berbuat zalim, memukul orang, membunuh orang dengan tangan. Na'udzubillah. Itu juga perbuatan zina. Ya. Pikiran kita juga bisa berzina. Apa bentuk zina pikiran? Memikirkan hal-hal yang jorok, memikirkan hal-hal yang diharamkan, itu tidak boleh. Paham adik-adik? Nah, itu zina kecil lah, bisa kita katakan zina kecil. Zina besar adalah seperti berhubungan badal di ruang nikah. Itu tidak boleh. Jika itu terjadi bagi orang yang sudah menikah, dengarkan. Jika itu terjadi bagi orang yang menikah, maka hukumannya di dalam Islam adalah dirajam. Apa itu dirajam tadi? Dilemparin dengan batu, ditimbun, kemudian kepalanya kelihatan, dilemparin dengan batu sampai mati. Misal ini dia, ya, ini Onyo berzina, kemudian sudah nikah dia, maka hukumannya dirajam. Kemudian dia ditimbun ini tanah yang kelihatan cuman kepalanya. Tuh kepalanya ya, ini kepalanya dilemparin pakai batu, pakai kerikil sampai dia mati. Kapan dia mati? Baru selesai dilemparin. Itu namanya rajam. Itu akan membuat orang berpikir 100 kali untuk berbuat zina. Nauzubillah. Ya, itu dosa besar, adik-adik. Jangan pernah disentuh, jangan pernah, atau bukan berarti bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan jangan sentuh zina. Sentuh sekalipun tidak boleh, apalagi yang menjerumus langsung. Perkara-perkara yang mendatangkan, yang memungkinkan seseorang berbuat zina, jangan lakukan itu. Maaf, seperti pacaran, seperti berdua-duaan, seperti cupiki-cupikian dari atas ke bawah, nauzubillah. Semua yang memungkinkan, yang mendatangkan hal seperti itu, tinggalkan, adik-adik. Ya, itu mendekati saja tidak boleh, apalagi sudah terjerumus. Paham, adik-adik? Nauzubillah. Itu yang pertama, baru boleh dibunuh. Yang kedua, kapan orang itu boleh dibunuh di dalam Islam? Wan nafsu bin nafsi. Ini pernah kita bahas. Itu nyawa dengan nyawa. Apa artinya nyawa dengan nyawa itu kemarin sudah kita bahas? Kisos. Apa itu kisos? Balasan yang setimpal dengan apa yang pernah diperbuat. Jika dia membunuh orang lain, maka dia juga dibunuh. Jika dia memotong tangan orang lain dalam Islam, maka dia juga dipotong tangannya. Dia mengambil mata orang lain, maka matanya juga dia ambil. Itu namanya kisos. Nah, tempat kita di dalam Islam, jika hukum Islam dilaksanakan, ya,
orang itu boleh dibunuh jika dia membunuh orang lain. Jika ada yang membunuh orang lain di dalam Islam, hukumannya adalah membunuh, dia dibunuh juga. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, kapan orang itu dibolehkan untuk dibunuh di dalam Islam? Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang keluar dari Islam, murtad namanya. Orang yang keluar dari Islam namanya apa? Murtad. Al-mufariqu lil jamaah. Dia meninggalkan jamaah. Ya, meninggalkan Islam, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Namun dengan syarat, ketika dia keluar dari Islam, murtad dari Islam jika dia menghasut Islam, menjelek-jelekkan Islam, ya. Ketika dia keluar dari Islam, murtad, dia menghancurkan Islam, dia menjelek-jelekkan Islam, memerangi Islam, maka itu yang harus dibunuh. Jadi bukan berarti murtad kemudian, kalau dia murtad kemudian tidak menjelek-jelekkan Islam, ya dia merasa agama itu, misalnya dia Islam sekarang, Islam, kemudian pindah ke misalnya, maaf ya, agama B lah, kita nggak usah sebut, pindah ke agama B. Namun ketika dia ditanya kenapa Anda pindah di agama B, saya lebih nyaman. Namun kemudian dia tidak menghancurkan Islam, tidak memerangi Islam, tidak menghasut Islam, tidak menjelekkan Islam, tidak boleh kita bunuh. Murtad yang boleh kita bunuh adalah ketika dia keluar dari Islam, kemudian ketika dia keluar dari Islam dia menghancurkan Islam, menghasut Islam, menjelek-jelekkan Islam, itu yang boleh dibunuh. Jadi 3 yang boleh dibunuh di dalam Islam, jika di dalam hukum Islam, yaitu orang yang berzina, dan dia pernah menikah. Kemudian apa? Orang yang membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga, murtad namun menghasut atau menghancurkan agama Islam, ya, itu. Baik, itu hadis yang keberapa, Dek? 14. Hadis yang ke-11. Sudah dibaca terjemahannya? Belum. Siapa yang baca terjemahan? Najwa, baca Najwa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan di antara 3 hal: berzinanya orang yang sudah menikah, membunuh orang yang meninggalkan agamanya, dan memisahkan diri dari jamaahnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi ini hadis judul besarnya adalah tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan, berzina, yaitu zina yang orang yang berzina namun sudah menikah. Yang kemudian yang kedua adalah jika dia membunuh orang lain. Kemudian yang 3 murtad. Kita lanjutkan biar pas 15. Pas. Ya? Lanjutkan. Kita lanjutkan boleh? Boleh. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-16. 15. Hadis yang ke-15 sebagai penutup, ya. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Nawawi berkata dalam kitab beliau hadis Arba'in An-Nawawiyah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata perkataan yang baik maka hendaknya dia berkata perkataan yang baik. Namun jika dia tidak bisa, maka lebih baik dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia menghormati tetangganya, ya, menghormati, menyayangi tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adik-adik mengajarkan kepada kita 3 poin. Yang pertama, at-takallum bil khair. Hendaknya kita selalu berbicara, mengeluarkan kata-kata adalah kata-kata yang baik. Jangan sampai kata-kata kita, ya, menyakiti orang lain, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya.
membuat perpecahan belahan, atau menggibah orang lain. Na'udzubillah. Karena ketika kita mengatakan sesuatu perkataan yang baik, maka itu adalah salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi salah satu barometer ketika orang beriman kepada Allah juga, selain mencintai saudaranya yang tadi kita sebutkan, adalah dia berkata dengan perkataan yang baik. Ya, kata-katanya baik. Ini kadang-kadang kita bicara sama dia camut-camut. Nah, tidak boleh camut-camut, ya. Harus dengan perkataan yang baik, ya. Faliyaqul khairan, berkata yang baik. Namun bagaimana kalau tidak bisa? Nah, ini caranya diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak bisa, kalau tidak mampu berkata yang baik, kadang kalau terlalu bicara sering keceplosan, ya, sering ngata-ngatain orang dan sebagainya, caranya ini. Falyasmut, maka berdiam lebih baik bagi Anda. Ya, diam lebih baik. Lebih baik kita diam daripada mengata-ngatain orang, daripada kita kalau bicara mengeluarkan kata-kata yang yang buruk. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berikutnya, adik, apa? Dia menghormati tetangganya. Apa? Menghormati tetangganya. Apa artinya tetangga? Orang yang hidup di samping rumah Anda. Jadi tetangganya itu harus dihormatin. Jangan mentang-mentang ente punya salon, ya, kemudian punya kaset baru, kaset dangdut lagi. Semele-melen, purunik dangdut nehi ya cacau nih. Orang kalau tetangganya sedang sholat bagaimana? Berdosa. Tetangganya sedang sakit, nauzubillah. Tetangganya sedang tidur, parah lagi. Jadi hormatin tetangga yang ada di samping kita. Bentuk hormat kita juga kepada tetangga kita, adik-adik. Kalau kita punya makanan, kita bagi. Ini kadang bau tempe doang, ambu. Ya, kadang bau pindang tuh sekilo ambu. Ya. Nah, tidak boleh. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau adik-adik punya makanan yang punya kuah, sebur, perbanyak seburnya supaya sebur itu bisa dibagi. Tidak apa-apa, bagi sebur tidak apa-apa. Datang be tunggak sebur dong ini. Pokok berbagi. Jadi dianjurkan perbanyak seburnya, perbanyak kuahnya. Kalau seandainya adik-adik punya sup, ya, kemudian ada cekernya, ceker apa ceker? Dan manuk. Bukan, ceker itu ada kakinya, ada apa namanya? Ada apa namanya nih? Sayapnya, itu nama ceker ayam, ya. Perbanyak apanya? Kuahnya. Perbanyak kuahnya. Cekernya B yang sekek kuahan kuahan. Enggak apa-apa, yang penting berbagi. Nah, itu bentuk kita hormat kepada tetangga kita juga. Tetangga yang muslim maupun tidak, adik. Meskipun dia beragama yang lain, tetap kita harus hormatin, tetap kita tidak boleh mengganggunya. Saking, ya adik-adik ya, dengarkan ini penting sekali, adik. Saking pentingnya kita menghormati tetangga kita, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'min. Tidak beriman. 3 kali diulang. Siapa yang tidak beriman? Man la yu'minu jarahu bawa'iqahu. Barang siapa yang tetangganya tidak nyaman dia hidup di sampingnya. Barang siapa yang tetangganya tidak tenteram dia hidup di sampingnya. Itu orang yang tidak beriman. Jadi dicap sebagai orang yang tidak sempurna imannya, orang yang tinggal di sampingnya, kemudian orang yang di sampingnya itu, dasar maka anda bui salon, maka anda bui kaset dandut, maka anda goreng tempe dan sebagainya, maka anak bepiste, maka anak selalu mengganggu saudaranya, tetangganya maksudnya, ya. Itu dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang tidak memiliki iman yang sempurna. Bahkan, ya, Jibril alaihissalam selalu, ya, menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya. Jadi tetangga Rasul itu dulu orang Yahudi. Jadi meskipun bukan orang mukmin, bukan orang muslim, tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga kita selama dia berbuat baik. Tidak boleh kita ganggu kalau kita tidak diganggu. Ya. Sampai saking seringnya malaikat Jibril menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangganya, untuk tidak mengganggu tetangganya, Rasul mengira tetangga itu punya harta warisan.
Namun tidak, kalau dia saudara kita baru dia punya harta warisan. Ini saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Ini pentingnya supaya kita tidak mengganggu tetangga kita. Ya, lebih-lebih biasanya di kampung-kampung, ya. Jangan kita ganggu tetangga dengan apapun, dengan perkataan, dengan suara lebih-lebih. Nauzubillah. Perhatikan itu Adik. Paham Adik? Ini membuktikan bahwasanya Islam itu cinta damai. Tetangga saja perhatikan, apalagi saudara. Bahkan dikatakan tidak sempurna iman seseorang jika tetangganya tidak nyaman di sampingnya. Paham Najwa? Paham. Ya. Tidak nyaman, jika ada tetangga yang tidak nyaman tinggal di sampingnya, maka imannya berkurang orang itu. Tidak boleh. Harus kita berhubungan, komunikasi, muamalah kita baik dengan tetangga. Kemudian yang ketiga apa Dek? Yaitu ikramud dhaif. Ikramu ad-dhaif, memuliakan tamu. Tanda yang berikutnya yang ketiga, orang yang beriman sejatinya, orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan beriman kepada hari akhir adalah ketika ada tamu maka dia muliakan tamunya. Memuliakan tamu di sini berarti artinya wajib pada dia. Juga memuliakan tetangga juga hukumnya wajib. Berkata yang baik juga hukumnya wajib. Semua yang tadi disebutkan itu hukumnya wajib. Termasuk memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang adik-adik ke rumah Anda, ya. Tamu datang ke rumah Anda, apapun yang ada di rumah Anda sebisa mungkin, semampu adik-adik harus jamu selama 3 hari, wajib itu. Ya. Kalau ada tamu yang datang misalnya dari jauh, kemudian dia ingin menginap 2 malam atau 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam itu wajib kita jamu, kita muliakan. Sedangkan lebih dari 3 hari 3 malam maka hukumnya sunnah. Jadi semampunya kita muliakan tamu kita. Kita berikan minuman, apa yang ada semampu kita. Semampu kita keluarkan. Nah, orang Arab itu seperti itu. Yang kira juga orang Indonesia orang-orangnya ramah. Harus seperti itu. Dulu saya pernah bertamu kepada salah satu jamaah masjid saya. Dulu saya pernah sholat di belakang rumah saya itu, ya, di belakang apartemen saya itu ada masjid namanya Masjid Al-Fat. Ya, Masjid Al-Fat. Ada namanya seorang paman tua lah kita namain. Namanya Abu Muhammad. Saya pernah diundang ke rumahnya, beliau itu Masya Allah. Padahal orangnya biasa-biasa. Tapi ketika beliau tahu kita bertamu, kita dihidangkan makanan ayam adik-adik. 1 orang 1 ayam. Ayam itu banyak besar. Semuanya harus habis, tidak boleh pulang kalau nggak habis. Itu orang Arab saking ramahnya kepada tamu, memberikan apa yang dia punya. Dia muliakan tamunya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semampu kita muliakan tamu itu. Wajibnya kita muliakan tamu, kita menghormati tamu, kita memberikan apa yang kita punya untuk tamu selama 3 hari. 3 malam 3 hari, 3 hari 3 malam. Sedangkan selebihnya itu adalah hukumnya sunnah. Ini kadang-kadang di depan tamu tidak pakai baju, bau kencur, bau terasi dan lain sebagainya. Tidak boleh. Dan juga kita bertamu juga ada adabnya. Salah satu adab kita bertamu adalah ketika kita tidak diterima, ya, kita tidak boleh memaksa untuk bertamu. Silakan pulang, tidak apa-apa. Dzalika khairul lakum. Kalau kalian disuruh pulang maka pulanglah, tidak apa-apa, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga usahakan kalau bertamu, ya buatlah janji supaya ketika ente datang orang rumah bisa siap. Mungkin kalian bisa dimasakkan kambing, ayam. Ini kadang-kadang ding selung-selung ya. Kalau selung-selung ya makanannya juga selung-selung seadanya. Jadi bertamu juga ada adabnya. Juga kita ketika ditamuin atau ketika orang datang ke rumah kita hormati, kita muliakan. Paham adik-adik? Nah, itu 3 poin yang ada di dalam hadis ini. Sedangkan pelajarannya insyaallah kita akan tuliskan di sini. Sore hari ini kita cukupkan sampai hadis yang ke-15. Besok hari apa? Baik, hari Jumat kita lanjutkan ya. 2, 4, 6, 8, 9. Yang ingin besok lebih banyak. Kalau besok kurang dari 9, 2, 4, 6. Saya tidak akan ngajar. Kalau lebih dari 9 saya akan ngajar. Baik, jazakumullah khairah. Ada pertanyaan dulu Adik-adik? Ada pertanyaan Adik-adik? Paham semuanya? Pipit paham nggih? Tasya paham? Zia paham? Dendi? Nah, kalau gitu kita tutup
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa berjumpa kembali besok nggih. Setelah asar kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-16. Sallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.